inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jamaah Masjid Darussalam Lepaslor rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan kita dari tempat tinggal kita, dari tempat kita tidur menuju masjid dalam keadaan sehat dan afiat. Semoga senantiasa kita diberikan istiqomahan dan semangat terus untuk belajar ilmu agama ini, karena kebutuhan kita terhadap ilmu agama ini itu lebih daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kebutuhan seseorang terhadap makan dan minum itu paling enggak sehari cuma 3 kali, 2-3 kali sehari. Tapi kebutuhan orang terhadap ilmu, ya, kata Imam Ahmad, itu setiap helaan nafas kita butuh ilmu. Karena kalau tidak, nafas yang kita hirup, udara yang kita hirup, gerakan tangan yang kita gerakkan, mata yang kita bisa melihat, telinga yang kita bisa mendengar, kaki yang bisa melangkah, tangan yang bisa untuk berpegangan, itu semuanya jika tidak diilmui maka kita termasuk bukan orang-orang yang bersyukur. Maka benarlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Karena kita tidak begitu memperdulikan dengan apa yang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukankah telinga ini bisa mendengar nikmat dari Allah? Sampai-sampai tidak seorang pun mampu bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, sekali-kali kamu tidak akan pernah mampu menghitung nikmat Allah, karena begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sudah seharusnya bagi kita yang untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu jamaah fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya saya mau cek dulu, ini sudah bawa buku HPT belum? Belum. Nah ini alhamdulillah bawa ya, Masya Allah. Bawa 1. Ada lagi? Ya, kayaknya nanti ini masjid ya, harusnya di sini tuh harus ada lengkap di lemari itu. Oh iya, perpustakaan, buku HPT, tinggal ngajukan. Nanti kalau misalnya kajian ini kita bisa buka ya. Ya Pak, saya kan. Saya itu adanya di sini tuh PDF ya. Tapi PDF-nya itu di sini khusus untuk e-book bab Thaharah. Nanti jenengan cari, ada cukup banyak ya. Baik, kita masih pada pembahasan tentang bab Thaharah bagian kedua. Ya, Thaharah bagian kedua. Namun sebelum masuk ke buku ini ada beberapa catatan kemarin. Ya, salah satu di antara tujuan Nabi Muhammad SAW diutus di muka bumi ini adalah untuk menjelaskan tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin terpenuhi atau tidak mungkin diterima amal seseorang kecuali terpenuhi 2 syarat, yaitu ibadah itu harus ikhlas karena Allah. Ini konsekuensi dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua harus ittiba sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ibadah harus terpenuhi dengan 2 hal syaratnya. Pertama harus ikhlas, yang kedua harus derek kanjeng Nabi. Ini konsekuensi dari kalimat syahadatain yang tertampang di logo Muhammadiyah itu. Kalau ini nggak terpenuhi, maka nggak sah ibadahnya. Nah, jamaah fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara amal ibadah sehari-hari yang kita butuh perhatian khusus untuk kita pelajari dan kita ketahui adalah ya, berkaitan masalah bersuci. Ya, kalau bersuci itu dari hadas itu ada 2, hadas besar dan hadas kecil. Cara mensucikan hadas kecil dengan berwudu dan tayamum kalau tidak ada air. Cara mensucikan dari hadas besar dengan apa? Mandi janabah, mandi besar, atau tayamum. Itu cara mensucikan hadas. Ya, hadas itu ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Buang air besar masuk hadas apa Bapak Ibu? Hadas ada 2, hadas kecil, hadas besar. Buang air besar masuk hadas apa? Hadas kecil. Ya. Hadas besar kecil. Terus besar kecil.
Baik. Kemarin kita mengenal istilah istinja. Istinja apa? Bersuci dengan menggunakan air. Kalau istijmar, iya, bersuci menggunakan batu atau yang semisalnya yang bisa nyerap. Apa itu? Bisa tisu ketika di pesawat, kan di pesawat nggak ada batu, ya, atau yang semisalnya yang bisa menyerap. Maka tisu dan semisalnya itu bisa untuk istijmar, bisa untuk bersuci. Kemudian kita mengenal ketika berwudu dengan istilah istinsyak. Apa istinsyak? Menghirup air ke hidung. Kalau istinsar, mengeluarkan air dari hidung. Berikutnya ada matmadho. Apa itu? Berkumur. Ya. Baik. Kemarin istinja ini tidak ada kaitannya dengan wudu. Berarti setelah istinja orang itu boleh, ya boleh nggak wudu, nggak ada masalah. Ya boleh tidak berwudu, tapi kadang-kadang nggak ada kaitannya. Ya. Kemudian yang kedua, wajib berhati-hati ketika buang air kecil. Ya, karena percikannya itu bisa menyebabkan seseorang mendapatkan adab di dalam kuburan. Ya, kemudian yang ketiga, siapa yang dengan yakin ada najis di baju atau di tangannya, maka sesuai dengan keyakinannya kemudian dibersihkan. Ya, cukup dibasuh. Nah, nanti dalam beberapa pembahasan itu ada namanya kalau najis, ya, berarti nanti ada najis yang sifatnya hukmiyah atau najis ainiyah. Najis hukmiyah itu ini ada najis, tapi secara kita nggak bisa melihatnya. Contohnya apa? Kencing. Ya bukannya kencing orang dewasa, ya. Kita nggak bisa melihatnya karena udah kering, ya kan? Atau misalnya ada air entah muntahan atau apa, kita nggak tahu ini. Kalau bisa dilihat namanya ainiyah, berarti kita melihat ainun mata. Ainiyah berarti bisa dilihat. Kalau nggak bisa dilihat namanya hukmiyah, dihukumi saja, tapi nggak ada bentuk dan ininya, rupanya. Ya, kalau yang seperti ini, ya dibersihkan aja, mantap ya sudah di sini kayaknya perlu diusap aja, dibersihkan pakai air. Baik, yang keempat, ini ketentuan ya. Hal-hal yang harus diperhatikan seorang muslim sebelum bersuci. Air yang bisa mengangkat hadas dalam wudu adalah air yang tetap dan sesuai dengan penciptaannya, sifat penciptaannya. Maka air, macam-macam air itu ya, secara umum ada dua. Ya. Pertama air suci, ya, dan mensucikan, tiga ya. Air suci dan mensucikan ini bisa untuk berwudu, bisa untuk mandi besar dan yang semisalnya. Air suci mensucikan. Yang kedua, air suci tapi tidak bisa mensucikan. Teh, ini suci nggak? Suci. Ada nggak di sini bapak ibu yang mandi pakai teh, air teh? Nah, apa? Ada yang mandi sekarang masih ada nggak dekonya? Ya, dikasih doorpress. Ya, ini air suci tapi nggak bisa untuk mensucikan. Apalagi jus, ya, jus jambu, jus jeruk, itu juga aja suci, tapi nggak bisa untuk mensucikan, untuk mandi nggak bisa. Kemudian yang ketiga air najis, ya, air najis. Maka yang tidak bisa digunakan untuk bersuci adalah yang kedua dan ketiga. Ya, air kedua dan ketiga. Kalau air yang pertama itu banyak macamnya. Pertama, air hujan bisa untuk bersuci dan mensucikan. Air sumur bisa, air sumber bisa, air embun. Ya, kalau misalnya embun dikumpulkan pelan-pelan ada cukup banyak, itu bisa untuk bersuci. Ya. Kemudian air sungai, ya, air laut meskipun asin, ya, dia tetap masih bisa untuk bersuci. Ya.
Air Zam-Zam boleh, karena air sumber ya. Bisa, ya, air hujan, air salju, semuanya bisa. Karena dia sesuai dengan sifat penciptaannya, itu bisa untuk bersuci. Maka selainnya nggak diperbolehkan. Ya, kayak tadi ada air jus, air ini, nah itu tidak diperbolehkan. Maka tidak sah, kurang tepat ketika ada orang menggunakan air tersebut untuk bersuci, ya. Kecuali ketika air tersebut itu sudah berubah bau, warna dan rasanya, ya, nggak perlu dirasakan ini kok tadi kena tumpahan kencing 1 ember, rasanya piye tak kayak adus, tak kayak kumbin, rasanya enak orang. Jangan, nggak perlu dirasakan. Kalau sudah bisa tercampur dan berubah bau dan warnanya, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dan kemudian yang kelima, bab ini sudah paham Bapak Ibu? Yang masalah air tadi, ya. Jadi kalau misalnya air hujan kan sungai berubah coklat karena hujan tanah, itu bisa nggak untuk bersuci? Bisa. Ya, karena memang sifatnya seperti itu, ya. Bisa untuk bersuci. Air selokan, tapi kalau misalnya selokannya di perumahan itu nggak bisa, karena kan selokan di perumahan kan biasanya kan pencerahan apa, sisa-sisa kamar mandi, semuanya larinya ke selokan. Ini termasuk yang dilarang dalam Islam sebenarnya. Iya, buktinya apa? Kita kan dilarang untuk pipis, ya, BAK di tempat air mengalir atau di tempat umum, di tempat di bawah pohon yang itu digunakan untuk berteduh. Itu kan dilarang dalam Islam, termasuk perbuatan yang diharamkan. Kalau misalnya sama aja nggak? Kalau misalnya kita punya rumah, kemudian rumahnya itu ada kita ada paralon, kemudian paralonnya dialirkan ke selokan atau ke sungai, sama aja sebenarnya. Hanya saja dibuat di setting supaya rapi saja. Itu kan akan mengganggu bau pertama, ya. Orang yang berlalu larang itu juga bersama, nggak diperbolehkan, ya. Maka seharusnya orang yang punya rumah itu harus siapkan sendiri tempatnya. Kalau misalnya setting rumah kita seperti itu, nah mulai sekarang pelan-pelan, ya, datang ke rumah tangga, Bu, ngapunten, kalau misalnya bikin bau tangga rumah kanan kirinya, ya, itu juga jadi masalah nanti, akan menjadi sumber ghibah. Nah iya, kalau di kampung itu ada segitu sudah rame udah, ya. Baik, ini penting untuk kita semuanya ketahui. Maka termasuk yang dilarang, ya. Kemudian yang kelima, ini ketentuan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita bersuci. Yang kelima, tidak memasukkan tangan ke dalam wadah yang berisi air setelah kita bangun tidur. Termasuk yang dilarang, ya, memasukkan tangan ke wadah atau tempat yang kita menggunakan untuk wudhu. Itu kapan? Setelah bangun tidur, kecuali setelah mencuci baru boleh. Ya. Ini nanti cara wudhu berhemat dengan menggunakan 1 gayung. Ya, kemarin aja saya sampaikan 1 gelas bisa untuk berwudhu 2 orang. Ya. Nanti kita praktek. Nah, ini 1 gayung. Kalau kita dulu Rasulullah itu ketika wudhu namanya fil ina, dalam sebuah tempat. Jadi ngambil gayung, kemudian wudhunya itu ya di dalam gayung. Ya, ngambil, kemudian ya seperti ini di gayungnya. Tayyib. Ini termasuk yang nggak diperbolehkan karena ada hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim, idastaiqadha ahadukum, apabila seorang dari kalian itu bangun dari tidurnya min naumihi fala yadmis yadahu fil ina'i, maka janganlah memasukkan tangannya ke dalam bejana. Nggak boleh. Misalnya jenengan, kalau sekarang masih enak, alhamdulillah sudah ada keran. Tapi masalahnya itu nggak semua rumah itu ada keran yang disiapkan untuk wudhu, ya enggak. Biasanya wudhunya itu langsung di kamar mandi, kemudian sebagian embernya itu dibolongin, ya kan? Nah, kalau mereka nggak terbiasa, tangan itu langsung masuk ke ember, ke bejana. Ini ada larangan, ya.
fala yagmis, maka jangan dimasukkan yadahu tangannya fil ina'i ke dalam bejana hatta yagsilaha sehingga dia mencuci tangannya salatan 3 kali. Fa innahu la yadri aina ma batat yadahu, karena kamu tidak tahu di mana tanganmu semalam itu ya piknik. Ya, tahu nggak semalam tangannya itu piknik kemana? Ke pantat, kemudian kemaluan depan, krok garuk-garuk gatal-gatal. Ya, banyak kumannya, bangun tidur, ya, habis itu upil, ya kan, ucek-ucek mata, masuk kamar mandi, masuk ke bejana. Islam sangat memperhatikan perkara yang seperti ini. Begitu sempurnanya ajaran Islam ini. Tidak ada sempurna, ya, dari semua agama di muka bumi kecuali Islam yang mengajarkan adab seperti ini. Ini dilarang. Ya. Karena apa? Akan berdampak buruk kepada kesehatan. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Maka perkara yang harus diperhatikan ini hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita bersuci. Ya. Dicuci dulu, maka ketika kita mau wudu, apa yang harus kita lakukan? Mencuci tangan dulu, itu pertama kali. Coba praktekkan tata cara wudu. Basuh muka, niat basuh muka. Keliru, kurang tepat. Yang tepat apa? Hidup keran dulu. Kalau nggak ada airnya nggak bisa kan? Iya, kerannya itu pindah dulu, kemudian cuci tangan 3 kali, ya. Selesai 3 kali, kemudian istinsar sekaligus. Nanti kita praktekkan. Ya. Ini penting untuk kita semuanya. Ya, di riwayat yang lain juga sama. Ya, yang perlu diperhatikan ketika bangun tidur adalah istinsar. Ini perintah. Dalilnya, karena kalau membahas masalah tarjih, fikih tarjih, itu kalau jenengan buka di fikih tarjih, pasti setiap aktivitas dalam melakukan ibadah itu pasti ada dalilnya. Ya, ini menunjukkan bahwasannya Muhammadiyah itu ibadahnya harus berdasarkan contoh. Kalau nggak ada contohnya nggak diamalkan. Karena ibadah kita ini cuma derek sinten, derek Kanjeng Nabi. Itu aja. Coba jenengan buka aja. Tunjukkan kepada saya semua aktivitas amal ibadah yang tidak ada rujukannya. Di HBT pasti ada. Ya, ini dalil berkaitan masalah istinsar. Istinsar itu memasukkan air ke rongga hidung lalu mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Idastaiqadha, jika salah seorang di antara kalian ahadukum minan manamihi, bangun dari tidur, ya. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, falyastantir thalatha marratin, maka lakukanlah istinsar sebanyak 3 kali. Ya, istinsar itu mengeluarkan air dari hidung. Ya. Kemudian fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi, karena setan itu ya bermalam di rongga hidungnya. Kita nggak tahu Bapak Ibu, karena ini makhluk gaib. Tugas kita adalah perkara seperti ini, perkara yang gaib adalah harus beriman. Kalau kita nggak beriman, akan mengeluarkan seseorang dari Islam. Allah itu ada nggak? Ada. Maka kita harus yakin, karena ini perkara gaib. Ya, malaikat itu ada nggak? Ada. Kita harus yakin. Ketika seseorang tidak meyakini perkara yang gaib, ya, akan berkonsekuensi mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya. Baik. Jika salah seorang di antara kalian itu bangun dari tidur, ya, maka hendaklah melakukan istinsar, memasukkan air dalam hidung kemudian mengeluarkannya kembali. Berapa kali? 3 kali. Ya. Ini perkara gaib, kita nggak tahu. Bisa jadi kenapa ketika orang bangun tidur itu kita diperintahkan untuk bangun kemudian duduk membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika itu lepas satu ikatan dari setan.
Ketika wudhu, lepas 2 ikatan. Gunakan untuk sholat, lepas 3-3-nya. Bisa jadi, kenapa? Ketika kita mau wudhu dianjurkan untuk istinsyak, karena setan itu bermalam di hidung kita. Nah, ini perkara gaib, kita nggak tahu. Ya, harus beriman. Dan cara mengeluarkan dengan apa? Dengan cara ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ngirup. Jenengan kalau nggak terbiasa sakit, ya enggak? Kalau udah terbiasa enggak? Saya mengalami seperti itu dulu. Karena sekarang udah terbiasa, udah biasa. Nanti ini, maaf, dahak keluar dari semua nanti lewat dari mulut. So, keluar lagi lewat dari mulut. Dulu saya tutup. Ya, kalau film kartun keluarnya dari sini ya. Ya, itu bisa keluar Bapak Ibu. Kalau dengan saya mendapatkan hikmahnya itu ini. Kalau saya kena flu, ya, itu tidak terlalu parah. Bahkan saya termasuk yang jarang kena flu. Setelah saya mencoba untuk mempraktekkan sunnah Nabi SAW. Ini bukan berarti, ya, bukan berarti obat flu itu istinsak, bukan. Ya, bukan. Tapi ini mungkin kalau misalnya kita kena flu, itu akan meminimalisir. Ya, ini namanya burah alami itu juga gini. Nanti coba jenengan. Kalau belum terbiasa pasti sakit. Kalau terbiasa enak nanti. Kemudian nanti itu ketika dahaknya bisa keluar semua. Saya merasakan seperti itu. Kalau pertama kali sakit, tapi harus serius memang. Ojo eto-eto. Ya. Ini kalau nggak berpuasa boleh, tapi kalau puasa nggak boleh. Ya, kalau puasa cukup masukkan air dikusek-kusek aja. Ya. Ini bagian dari sunnah Nabi SAW yang sudah sebagian orang meninggalkannya. Ya. Di penjelasan ya Mukhtasar Bulughul Maram disebutkan di sini. Istinsar bukan istinsar yang ada dalam wudhu. Ini ada istinsar dalam ketika wudhu, ada istinsar. Ini kan disebutkan ini. Idastayqadha ahadukum min manamihi. Ini istinsar ketika kita bangun dari tidur. Bukan istinsar ketika kita mau wudhu. Ketika mau wudhu nanti ada sendiri syariatnya, ya, yang dianjurkan. Tapi ini istinsar ketika kita bangun tidur. Misalnya jenengan mau bangun dari tidur, tapi jenengan nggak mau berwudu, hanya istinsar saja, kemudian berangkat ronda. Kemudian istinsar saja, pagi-pagi jam 3 harus berangkat ke pasar. Tapi jenengan nggak berwudu, boleh dengan mengamalkan dengan istinsar seperti ini. Kemudian cuci tangan dulu, kemudian istinsar, berangkat ke pasar. Berarti dia dalam kondisi tidak berwudu, tapi sebaiknya berwudu. Ya, ini 2 amalan yang berbeda. Istinsar ketika bangun tidur sama istinsar ketika mau wudu. Baik, kemudian yang keenam, niat merupakan perkara yang harus ada setiap wudu dan mandi besar. Dalilnya mana? Nanti silakan dibuka di HPD. Innamal a'malu binniyat. Ya, bahwasanya setiap amal itu tergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan diganjar sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini yang membedakan antara mandi biasa dengan mandi besar. Ini yang membedakan antara raub dan wudu. Raub kenapa gitu? Cuci muka. Ya. Ya, antara cuci muka dan wudu. Itu bedanya dengan niat. Ya. Maka niat ini perlu untuk dihadirkan dalam kita melakukan aktivitas. Ya, kalau di HPT tidak ada niat itu dilafadzkan. Memang nggak ada contohnya. Tapi kalau dari yang lain, sebagian pemahaman yang lain, niat itu perlu dilafadzkan. Ya, istilahnya talafud bin niyah. Ya, sebagian berpendapat bahwasanya ini untuk membantu memudahkan hati supaya terkondisikan dengan baik. Tapi yang kita pahami, ya, sesuai dengan tarjih, niat itu nggak perlu dilafadzkan, karena niat itu tempatnya di mana? Di hati.
Kita hanya perlu menghadirkan niat saja. Perlu menghadirkan napa nggih kalau bahasa Jawa kentek ning jero ati. Ada keinginan maksud yang diinginkan. Misalnya dengan aku soal poso. Ya. Aktivitas kita untuk menyiapkan sahur itu merupakan bagian niat. Jenengan bangun jam 3, kemudian menyiapkan lauk pauk, menyiapkan nasi, menyiapkan piringnya, itu merupakan aktivitas seseorang itu akan puasa keesokan harinya. Ini sudah menunjukkan bagian dari niat. Ya. Niat itu bukan nawaitu soma godin an anda ilfardi syahri ramadan. Itu bukan niat itu. Ya, niku senes niat. Tapi lafaz niat. Niat itu bukan itu. Niat itu dalam hati. Maka tidak ada jenengan mau buka-buka walak-walik di buku tarjih, masalah itu nggak akan pernah ada. Memang Nabi nggak pernah mengajarkan bacaan itu. Ya. Maka kalau misalnya kita beribadah sesuailah dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah. Baca niat, ya sudah. Nggak perlu dibaca niat itu. Perlunya menghadirkan. Ya. Kita melakukan aktivitas dengan sadar, itulah niat. Ya. Kita melakukan aktivitas dengan sadar diri, dengan apa yang kita lakukan itulah bagian dari niat. Wudu, hadirkan niat. Maka seperti itu. Apa jenengan pernah nggak ke pasar niat? Niat ingsun mangkat neng pasar arep bonjo. Ya, dengan uang sekian. Pernah enggak? Enggak pernah. Memang enggak pernah diajarkan untuk melafadzkan niat. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketujuh, rukun wudu. Ini penting. Kewajiban yang harus dibasuh ketika wudu. Ini harus diperhatikan sebelum kita bersuci. Rukun wudu ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Masih ingat kan pelajaran SD TK dulu? Iya. Rukun wudu itu ada 6. Yang pertama apa? Iya, niat. Mulai. Karena niat ini sebagian dimasukkan ke dalam syarat sah wudu karena dia di luar. Ada yang masukkan dalam rukun. Kalau masukkan ke rukun berarti dia rukun yang pertama, menghadirkan niat. Yang kedua, membasuh muka. Rukun. Kalau tadi istinsar ya, mencuci tangan itu merupakan bagian dari sunnah. Membaca bismillah juga merupakan bagian sunnah. Ya. Yang kita bahas fokus adalah rukunnya. Kalau di madhab Hambali, ya, sebagian kaul mengatakan membaca bismillah itu merupakan wajib wudu. Karena memang ada dalil yang menunjukkan itu. Ya, kita fokus kepada jumhur ulama. Ya. Pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Membasuh muka nanti dibuka di Al-Maidah ayat ini berapa? 5 ya. Nanti soal Al-Maidah itu disebutkan membasuh muka. Membasuh muka ini termasuk berkumur sama istinsar sekaligus karena bagian dari muka, ya. Maka harus, ya. Kemudian yang kedua, membasuh, iya, maaf, niat membasuh muka. Kemudian membasuh muka berapa kali? 3 kali. Enggak boleh lebih dari itu. Kalau kurang boleh. Ya. Minimal sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Lebih berlebihan, enggak boleh. Ya. Kemudian yang berapa sekarang? Yang ketiga. Niat, muka, kemudian yang ketiga, membasuh tangan kanan berapa kali? 3 kali. Kiri berapa kali? Dari ujung buku sampai siku. Ya, jangan sikut. Ya. Baik, berapa kali? 3 kali. Dan cara wudunya nanti nggak boleh zigzag. Seperti ini. Yang saya temukan tuh saya hampir. Ya. Itu saya temukan di mana?
Saya yakin ini bukan warga Muhammadiyah. Cuman orang yang sakit, ya orang yang sakit di PKU kemudian wudunya di sana. Saya dapetin tuh kayak di masjid PKU itu, orang wudu kalau misalnya waktu sholat duhur asar itu wudu ya basuh muka semuanya bagus semua. Pas basuh tangan namanya ini nanti ini namanya nggak mualah nanti, nggak tertib. Sempurnakan dulu yang kanan. Kalau pakai keran itu diperkirakan saja, diperkirakan misalnya 3 kali ya, pakainya perkiraan saja ya. Misalnya ini 1, 2, 3 selesai, baru yang kiri 1, 2, 3 dikira-kirakan saja ya. Kalau misalnya 3 kali diperkirakan saja, karena kita nggak tahu, kecuali kalau pakai gayung. Kalau pakai gayung enak, ambil ya. Nanti kalau pakai gelas enak ya. Baik, selesai itu rukun yang keempat, mengusap kepala. Mengusap kepala ini ya, mengusap kepala. Nanti caranya itu ya sudah, kena air, karena mengusap bukan membasuh, maka ini taruh telinga ini ke depan, kemudian ke belakang, ke depan lagi ya, langsung masuk. Ibu jari itu di luar ya, bapak jari telunjuk di dalam. Nah, seperti itu. Karena telinga ini bagian dari kepala. Nanti jenengan buka di buku tarjih, ada itu. Ya, tata cara wudu. Jadi sekalian, berapa kali? Sekali. Coba. Jenengan ini, tapi Bapak Ibu, kita nggak perlu nyalahkan ya. Karena di buku Kemenak, ya di buku-buku sekolah anak-anak kita itu basuh rambut 3 kali. Kemudian seperti itu. Dari kecil ya. Karena diajarin di buku dari pemerintah, bukunya itu. Ya, maka kalau misalnya itu ada hadisnya, tapi hadisnya lemah. Tapi yang dipakai itu. Kalau yang sahih hadisnya ya cuma sekali membasuh kepala ini. Ya. Seperti ini. Oke. Yang sebelum ini, yang 3 kali siapa? Angkat tangan. 1, apa lagi? 2, 3, 4, 5, 6, kayaknya semuanya. Ya, Bapak Ibu, kalau basuh rambut, mengusap, ya, itu cuma sekali aja, langsung. Terus, bagaimana bagi perempuan yang pakai jilbab tempatnya di luar, cara wudunya? Bisa, nggak perlu dilepas jilbabnya, yang diusap adalah jilbabnya di atasnya, karena mengusap. Boleh. Ya, kalau di luar. Kalau misalnya ya tangannya ini. Biasanya tempat wudhu di masjid itu kalau perempuan tertutup biasanya. Ya, karena seluruh anggota tubuh wanita itu aurat kecuali muka dan telapak tangan. Ya. Saya tanya, aurat perempuan dari mana sampai mana? Seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Kaki itu masuk aurat sebenarnya. Maka keluar rumah itu harusnya pakai kaos kaki harusnya. Coba secara refleks orang tanya, aurat perempuan dari mana sampai mana? Seluruh anggota tubuh kecuali muka, telapak tangan. Pernah nyebutkan seluruh muka, telapak tangan dan kaki? Enggak kan? Pasti, karena di buku Kemenak ya semuanya mengatakan seperti itu. Karena emang seperti itu, tapi kita sering mengabaikan aja. Nah, jadi
Kalau misalnya keluar rumah ya pakai kaos kaki. Wah, wangel banget ya Mas, becek udan gini misal. Ya. Baik. Kemudian selesai basuh ini, ngusap rambut. Apa kemudian berikutnya? Kaki sampai mata kaki. Berapa kali? 3 kali. Yang sekali cuma mengusap ya kanan dulu, baru kaki kiri dulu. Kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Kemudian yang ke Tidak 5, tidak zigzag. Kan biasanya iya, tidak zigzag. Ya. Tidak zigzag. Ini yang kelima. Yang keenam tertib. Sebagian lagi mengatakan nambah lagi satu rukun, yaitu muwalah. Muwalah itu tidak boleh dijedah, tidak boleh ada jarak. Misalnya habis basuh muka, basuh tangan, kemudian tak pergi sih, tak sarapan sih. Ya, kemudian dilanjutkan, itu nggak boleh. Itu namanya nggak muwalah. Muwalah itu harus bukan urut. Kalau urut kan tertib. Kalau muwalah itu tidak boleh dijedah-jedah. Ya, ulama masih batasan selama nggak kering masih bisa. Selama belum kering itu masih bisa. Misalnya wudu belum selesai, ibu manggil lewat telepon misalnya, dijawablah nggak apa-apa, masih bisa. Kemudian dimatikan selesai, kemudian dilanjutkan kelanjutannya. Atau airnya kerannya mati misalnya, ya selama masih kering masih basah itu masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau misalnya terlalu lama juga nggak diperbolehkan. Namanya nggak muwalah. Muwalah tuh. Baik, yang ke-8. Catatan ke-8. Ya, niat tidak perlu dilafalkan dalam wudu ataupun ibadah yang lainnya. Ya. Kemudian yang ke-9, membaca basmalah di awal wudu. Meskipun ia bukan termasuk fardu atau rukun, membaca basmalah hukumnya wajib dalam kondisi ingat atau sunnah muakkadah. Sebagian mengatakan ini hukumnya wajib, bahkan sebagian lagi mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Nah, yang ke-10, maka boros dalam menggunakan air merupakan hal yang tercela. Kita wudunya sesuai dengan sunnah, iya. Wudunya sesuai dengan sunnah, iya. Sudah istinsak, kemudian berkumur, selesai semuanya. Tapi air yang kita gunakan itu adalah kerannya full, luar banyak sekali. Ya. Itu juga sama. Berarti di sini setan itu masuk ke celah ini supaya nggak sesuai dengan sunnah. Apa? Dia boros menggunakan air. Rasulullah SAW ketika wudhu itu cukup dengan air yang satu mud. Satu mud seperti ini Bapak Ibu. Nih, coba air segini masukkan di gelas, akan jadi 1 gelas. Ketika cakupannya ini orang dewasa, ya, berarti bisa dikirakan wudhunya Rasulullah dengan 1 gelas. Ya, ini bukan masalah kondisi air melimpah dan air sedikit. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sangat perhatian terhadap, ya, supaya tidak mubadir. Ya. Wah, ini kan air banyak melimpah. Bukan masalah itu. Kecuali kalau misalnya jenengan wudhunya di gerojokan. Tahu gerojokan ya? Kalau saya dulu itu, kalau misalnya di mana, di sungai itu, kalau mau mandi pakai bambu pancuran, itu kan nggak pernah berhenti itu, dan jumlah airnya banyak kan. Itu beda lagi kasusnya. Sekarang kan kita di rumah, ya, pakai keran. Yang keran jangan besar-besar, yang kecil-kecil aja kerannya. Di masjid dan semisalnya. Ini merupakan bagian dari sunnah Nabi SAW menghemat dalam penggunaan air. Baik. Itu 10 catatan bagian pertama. Nanti ada berikutnya 10 catatan bagian kedua. Ya. Ini juga sama kasusnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya. Kayak tadi misalnya, ya, ke-11 membasuh kedua telapak tangan serta lengan sampai dengan siku, ya, membasuh wajah dan yang lainnya. Ini ada pembahasan tersendiri. Baik.
Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Wah, oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membasuh kaki, Ustaz, apakah juga harus telapak kakinya? Karena pernah saya dapat video itu, kalau tidak dengan itu tidak sah. Iya. Jadi kemudian yang kedua ini juga untuk berwudu, apakah kita boleh sambil berbicara? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, untuk membasuh kaki itu berarti semuanya basuh, kecuali perintah untuk khuf. Khuf itu ya khuf itu semacam sepatu ya yang itu menutupi sampai mata kaki. Maka kalau misalnya pakai khuf dingin misalnya, yang dibasuh itu cuma atasnya saja, itu baru bisa, nggak perlu telapak kaki, nggak perlu karena dipakai khuf. Ya, sebagian sekarang menyerupakan antara khuf dengan kaos kaki. Jadi kalau pakai kaos kaki nggak perlu dilepas. Yang diusap adalah kaos kakinya. Iya, atasnya. Jadi yang dibasuh cuma di sininya aja. Ya, itu nanti kalau misalnya jenengan mana ke Timur Tengah kondisi yang dingin sekali, maka melepas kaos kaki itu sangat nggak memungkinkan. Maka yang diusap adalah kaos kakinya. Tapi ada syaratnya. Kapan ini dibasuh? Ya, ketika memakai khuf itu penutup kaki tadi itu ketika makainya ketika dia dalam kondisi suci. Tapi kalau makainya dia masih berhadas maka nggak bisa. Ya, jadi kaos kakinya itu makainya ketika dia dalam kondisi suci baru pakai itu. Untuk orang mukim itu cuma sehari semalam. Untuk musafir 3 hari. Boleh nggak dilepas selama 3 hari, boleh nggak dilepas, boleh nggak kena air. Ketika wudhu nanti yang diusap hanyalah atasnya saja. Ya, ini untuk membedakan, untuk ngetes orang-orang Syiah enggak. Karena orang Syiah itu nggak yakin dengan amalan yang seperti ini. Pasti dia akan berkelit. Ya. Sampai perkara seperti ini masuk dalam perkara akidah juga nanti. Seperti itu. Jadi yang dibasuh semuanya kalau wudhu. Dibasuh semuanya. Karena kalau enggak nanti ada sebuah hadis yang menyebabkan seseorang itu masuk ke neraka itu gara-gara apa? Tidak dibasahi tumitnya. Ya. Baik. Yang kedua tadi apa, Bu? Bicara. Oke, ketika wudhu ya kita boleh menimpali. Boleh. Ya, hanya menimpali misalnya ya dipanggil, jawab misalnya ada orang wahid, kemudian baca alhamdulillah kita mendoakan yarhamukallah, itu boleh. Ya. Menimpali itu boleh. Ya. Tapi kalau misalnya kita memulai ngajak ngobrol sambil ya ketika wudhu itu hukumnya dimakruhkan, nggak disukai. Ya, tapi sah wudhunya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Monggo Ibu. J. Waalaikumsalam. Ada yang kurang jelas sebetulnya tadi kita sudah menjelaskan. Kita musafir, karena kan banyak rumah makan itu yang ujungnya itu campur, nggak disendirikan gitu. Iya. Terus ini tadi saya sudah jelas kalau ini cuma di Iya. saja. Terus ini lengan ini gimana Ibu? Bisa atau enggak ini dengan Iya. Baik, untuk membasuh tangan, ya. Kalau misalnya dia pakai gips, ya kalau misalnya misalkan dengan gips, maka yang dibasuh ya adalah gipsnya. Tapi masalahnya ini kan nggak sakit apa-apa, ya. Maka kalau tadi yang kepala, ya itu sebenarnya bisa dengan langsung ke atas, karena nanti dalilnya pakai dalil Quran nanti. Wamsahu biruusikum. Di sini adalah usaplah bukan rambut kalian tapi bagian kepala kalian. Ya, karena kalau rambut yang diusap, bagaimana kepala yang botak? Tidak ada rambutnya. Ya, maka ini hikmahnya boleh. Ya, mengusap sebagai kepala. Berarti kepalanya diusap. Terlepas ada jilbab dan tidaknya. Kemudian kalau misalnya tangan,
Ya. Tadi maaf. Yang kedua, cara basuhnya itu bisa kena air kemudian dimasukkan ke bawah, ya. Kemudian seperti ini masih bisa bagi yang pakai jilbab, ya kan? Kemudian yang di tangan, ya diusahakan bisa masuk ke dalam. Iya. Tapi memang saran saya, Bapak Ibu, kalau misalnya terutama ibu-ibu, kalau misalnya wudhu di tempat umum, mendingan masuk kamar mandi. Itu jauh lebih terjaga. Ya, jauh lebih terjaga auratnya. Ya. Kecuali kalau misalnya ini agak lebar, ya, bisa tidur kucing di sini kan? Ya, boleh nanti caranya pelan-pelan, ya, seperti itu. Tapi sebenarnya secara umum sekarang alhamdulillah sudah ada banyak masjid yang sudah memisahkan laki-laki perempuan dan tempatnya tertutup. Ya. Tapi kalau misalnya tempat-tempat musafir, rumah makan itu jarang. Ya amannya kamar mandi. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lainnya.